Yang kesembilan adalah omongan tetangga. Ngomong apa lu? Ngomong apa lu? Jangan sampai peduli. Assalamualaikum. Hai Mami Jen, selamat datang di channel aku, Ari Priyanti. Hai Bunda, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya Bun, supaya terus strong untuk anak-anak dan terus berkarya. Hai, hari ini aku mau bahas apa sih tantangan untuk ibu bekerja. Kalau kemarin aku udah share nih, apa aja sih motivasi ibu bekerja. Kenapa sih wanita itu harus bekerja? Itu kan kelihatan enak-enaknya gitu ya, dapat ini. Tapi dibalik itu semua jangan tertipu. Ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh ibu bekerja. Kenapa tantangan? Ya karena dua peran coy. Ibu juga karyawan juga budaya korporat ya. Termasuk untuk ibu yang wirausaha ya, bekerja di rumah, dia harus berbagi antara bisnisnya dan perannya sebagai ibu. Peran sebagai istri juga jangan lupa loh ya, bener gak Pak? Oke, langsung saja yang pertama adalah hati nurani ibu. Aku menempatkan hati nurani ibu itu sebagai urutan pertama tantangan ibu bekerja. Karena apa? Hati nurani itu berada dalam diri ibu, tidak terlihat tapi efeknya sangat besar. Ibu mana sih yang tega meninggalkan anaknya gitu? Meskipun itu untuk keperluan kebaikan keluarga, untuk kebaikan dia sendiri nih si anak. Tapi aku yakin tidak ada ibu di dunia ini yang tega meninggalkan anaknya untuk keperluan apapun itu ya, kecuali ibu tiri. Oke, contohnya yang paling gampang adalah kalau misalkan kita kerja di kantoran nih gitu, kita habis lahiran cuti 3 bulan, pas hari pertama kerja tuh rasanya kayak hancur gitu loh hatiku, meninggalkan anakku kayak baru putus dari pacar padahal lagi sayang-sayangnya gitu. Apakah cuma hari pertama kerja? Enggak, itu tuh setiap hari. Kalau dulu aku ada mbak gitu, aku sampai setiap hari nelpon, mbak aku lagi apa? Lu udah makan belum? Udah pup belum? Gitu. Sekarang di daycare tetap aja nanya, hari ini makannya habis enggak? Terus hari ini cemilannya habis enggak? Hari ini dia sedang apa? Minta fotonya. Itu akan terjadi terus, itu hati nurani ibu nggak tega ninggalin anak. Bahkan sampai sekarang pun anak udah 2 tahun di daycare. Pas pertama kali dateng, itu dulu nangis ya. Begitu pertama nangis tuh, wah langsung udah kayak niatnya mau resign aja. Pertama kali sama mbak nangis, niatnya mau resign aja. Tapi sekarang ketika dititipkan ke daycare, dia tuh langsung lari. Kenapa? Karena di sana tuh ada mainan, ada ayunan, ada prosotan, ada temennya gitu. Langsung dia lari, pamit lari. Wah senang ada temennya. Tapi tetap gitu di dalam hati tuh kayak, maaf ya nak, ibu harus melakukan ini gitu. Jadi yang aku baca tuh, ibu harus menghilangkan rasa bersalah itu, harus menghadapi tantangan itu, karena itu adalah kunci keberhasilan nomor 1 dan utama, ada dalam diri ibu. Yang kedua adalah fisik ibu. Kenapa sih fisik ibu? Kenapa ibu lagi? Tenang, nanti yang lain ada bagiannya. Yang jelas tantangan terberat itu ada dalam diri ibu ya, selain hati nurani juga fisik. Kenapa fisik? Coy, orang mana kerja yang nggak capek gitu? Itu investasi ya, kalau dapat duit tapi nggak capek itu namanya investasi. Namanya orang kerja itu ya pasti capek gitu. Aku dulu sebelum punya anak, even hamil aja udah punya suami, udah anak lagi masih di perut gitu. Pulang kerja, makan, goler-goler gitu, tidur-tidur di kasur, lihat YouTube, tidur, selesai urusan istirahat. Tapi dengan sekarang capek pulang kerja masih harus beresin sisa makanan anak ya, itu bekal-bekalnya dikeluarin, baju kotornya dimasukin mesin cuci, terus anaknya disuapin, persiapan masak buat besok pagi gitu, bacain buku, nidurin, belum lagi kalau misalkan ada
pekerjaan yang harus dibawa pulang. Tapi itu no ya, sebaiknya tidak dilakukan, sebaiknya tidak bawa pekerjaan di rumah. Karena ibu harus cukup istirahat, makan sehat, dan jangan terlalu banyak mikir di rumah. Karena apa? Begitu ibu sakit, ini semua tuh terhenti, anak siapa yang urus gitu. Jadi ibu tuh dalam tanda kutip nggak boleh sakit, walaupun kalau sakit kan juga istirahat ya, kita kan juga perlu istirahat ya, tapi ya itulah tantangannya, fisik ibu. Yang ketiga adalah mental ibu, pikiran ibu. Kenapa? Ya kerja kan gak cuma tenaga ya, mikir juga gitu. Belum lagi di rumah, besok anak makan apa, besok kitanya sendiri makan apa gitu, suaminya makan apa. Belum berbagi anggaran keluarga untuk beli popok, beli susu, buat listrik, buat yang lain-lain gitu. Kadang itu ibu sering melupakan me time. Itulah kenapa peran ibu ini sangat rentan sekali dengan stres, depresi, karena dengan banyaknya pikiran yang ada di otak ibu, seringkali ibu melupakan me time. Selalu gunakan waktu senggang itu untuk me time, Bu, meskipun itu hanya sebentar dan hanya simple seperti nonton YouTube aku nih. Terus mandi itu yang tahu nggak, mandi yang sampai lulus, menikmati setetes per tetes air gitu dengan air hangat, scrub gitu, skincare, nonton drama Korea, nonton film. Itu adalah contoh me time yang paling kecil yang bisa kita lakukan di rumah gitu. Tapi ada tapinya nih, andaikan pekerjaan ibu adalah pekerjaan yang sesuai dengan passion ibu, percayalah ibu akan merasakan me time di kantor. Jadi karena aku tahu betapa sibuknya, betapa capeknya menjadi seorang ibu, jangan pernah lupakan me time, karena kebahagiaan ibu adalah sumber kebahagiaan keluarga ibu. Oke, yang keempat adalah tantangan terhadap kebutuhan anak. Kebutuhan anak apa aja? Banyak coy, nggak cuma susu. Yang pertama apa? Perhatian. Ini yang berat banget, perhatian. Kenapa berat? Di era zaman sekarang loh, orang begitu istirahat tiduran di kasur, yang dicari handphone, bener nggak? Mau tidur ngecek handphone, melek matanya bangun tidur ngecek handphone. Jadi tantangan perhatian bagi anak terbesar itu sebenarnya bukan pekerjaan tapi handphone. Yang aku dan suami sekarang seringkali saling ingetin adalah ketika kita pulang kerja, udah stop, jangan peduli dengan handphone. Tolong notif-notif WA di mute ya, apalagi grup-grup yang tidak memberikan faedah di mute aja gitu. Kita fokus, karena kita seharian tidak sama anak, kita fokus setelah pulang bekerja itu bermain bersama anak, baca buku, main mobil-mobilan, bikin kereta, terus cerita-cerita, cuddling, klik-klik di kasur sampai dia tidur, terus kita tidur bareng gitu. Itu gambaran perhatian yang kita bisa lakukan setiap hari gitu, sebagai kompensasi siangnya kita nggak sama dia gitu. Jangan sampai ketika pulang di rumah ayah bunda bapak ibu mainan handphone, udah masa harian aku dititip ke daycare, dititip ke mbak, dititip ke nenek, nyampe rumah ayah bunda mainan handphone. Sedih aku. Sabar ya nak. Yang kedua adalah ASI. Ini adalah kebutuhan untuk anak 0 sampai 2 tahun maksud aku. Jadi sekarang tuh gerakan ASI tuh udah mulai tren lagi ya. Dulu tuh sempat kayak ibu bekerja ya udah kerja aja gitu. Anaknya yang ditinggal kerja dikasih ASI, tapi sekarang enggak loh. Ibu sekarang tuh struggling pompa ASI ya, di kantor, di bus, di travel, di tempat umum, di masjid gitu, untuk memenuhi kebutuhan ASI anaknya. Wow gitu. Karena sudah mulai kesadaran terhadap ASI ini udah sangat tinggi ya, karena ASI ini dianggap sebagai nutrisi yang terbaik untuk anak, dan itu sudah banyak digaungkan gerakan ibu ASI gitu, bapak ASI bahkan sekarang ada ya. BTW yang menyusui di kendaraan umum apa cuma aku doang ya? Enggak, kayaknya banyak deh. Iya ya, kalau ibu kalau ibu pompa ASI-nya di mana aja nih selain di kantor? Asal ditutup aja ya Bu ya, jangan sampai kita ya primitif ya, kelihatan kemana-mana gitu. Yang ketiga adalah milestone anak.
milestone anak itu sesuatu yang kita nanti-nantikan loh. Kayak pas kita hamil, setiap bulan tuh nggak sabar kepengen ke dokter. Anakku udah berapa senti, anakku udah bisa apa, kok perut rasanya cedutan gitu, anakku udah balik apa belum. Milestone itu seperti itu, ditunggu-tunggu setiap bulan. Tapi sabar ya, milestone itu setiap anak beda gitu. Jadi kalau misalkan anak ibu umur 14 bulan kok belum jalan, itu nggak ada hubungannya ya sama ibu kerja, karena setiap anak-anak beda gitu. Nah, ibu bekerja, bapak juga gitu. Selalu ikuti perkembangan anak, milestone anak, dengan kita selalu memberikan stimulasi agar dia cepat mencapai milestone-nya gitu. Misalkan pas lagi tengkurap, aku sih suka temenin dia tengkurap, ajak ngomong gitu. Misalkan dia belajar balik, kita kasih mainan di atasnya, dia mau balikin badan gitu. Waktu dia merangkak, kita kasih stimulus depannya. Entah itu tangan kita yang digerak-gerakin supaya tertarik terus dia dateng gitu, atau benda-benda yang berwarna eye-catching. Yang jelas stimulus, berikan perhatian dengan stimulus agar dia milestone-nya tetap jalan gitu, sesuai dengan usia perkembangan gitu. Yang keempat adalah makanan. Pasti ibu-ibu zaman now sudah tahu makanan 4 bintang, 4 kuadran gitu. Terdiri dari karbohidrat, protein, sayur dan lemak. Wajib tahu lah ya ibu zaman sekarang demi mencegah stunting. Nah, makanan-makanan ini tuh kadang tuh susah kalau misalkan dari makanan beli ya. Misalkan aku malas masak nih, beli bakso teh apa sih, tepung sama daging ya udah gitu, lemak. Paling safe adalah emang kita masak sendiri gitu. Jadi tantangannya adalah gimana kita tetap kerja tapi tetap memberikan makanan yang terbaik bagi anak dengan memperhatikan empat elemen utama untuk makanan anak itu gitu. Yang kelima, kedekatan dengan anak. Nah, tadi kan tantangan 4 tuh kebutuhan anak ya, jangan sampai kurang gitu. Kalau kurang itu bisa berpengaruh ke kedekatan terhadap anak gitu. Kita pasti sedih banget gitu ngelihat anak lebih dekat ke mbak gitu, ke pengasuh, ke neneknya gitu. Enggak, dia harus dekat dengan kita sebagai ibunya, dengan ayah sebagai ayahnya, selalu berikan perhatian. Nah, ciptakanlah waktu-waktu untuk quality time gitu. Misalkan di hari Minggu, Sabtu Minggu, kita selalu jalan-jalan, kita selalu keluar kemana gitu. Biar apa? Biar anak itu selalu menantikan, anak dan bapak ibunya ya, menantikan setiap weekend kita akan melakukan kegiatan apa, kita mau ngapain gitu. Itu akan menjadi dinanti-nantikan, akan menjadi quality time. Yang keenam, hubungan dengan suami. Sebenarnya hubungan dengan suami ini tidak sesignifikan ya efeknya sama kayak anak gitu. Karena kalau kita nggak kerja pun di rumah, suami juga kerja gitu, kita nggak ketemu gitu. Berpengaruhnya di mana? Ketika sama-sama capek ya, bayangin sama-sama capek, kita maunya istirahat, suami juga maunya istirahat gitu. Anak kan butuh perhatian gitu, terus jadilah kayak saling lempar-lempar ke suami. Nah, jangan gitu. Jadi sebisa mungkin kita saling memahami, suami memahami istri, istri memahami suami bahwa sama-sama bekerja. Anak ini diurus bersama-sama ya, karena merupakan saham bersama ini ya, joint account gitu ya. Jadi ya selalu maintain hubungan dengan suami. Bukan begitu Pak, bener nggak? Yang ketujuh, drama ART, drama neni, drama pengasuh. Buat kamu, kok kamu sih? Buat bunda yang udah nggak pernah mengalami itu wajib banget bersyukur. Itu salah satu nikmat Allah yang harus disyukuri. Karena apa? ART neni pengasuh tuh menurut aku banyak dramanya ya. Aku dalam anakku umur setahun tuh, dalam setahun itu bisa ganti 4 kali loh. Kebayang nggak? Ganti 4 kali coy. Makanya aku tidak memutuskan untuk tidak menggunakan jasa-jasa seperti itu lagi. Kepengen menggunakan jasa profesional, yaitu daycare. Biar aku pasti kerjanya nggak bergantung pada dia datang gitu, nggak bergantung pada dia mudik dan lain-lain. Karena daycare kan setiap hari pasti buka gitu.
udah kontraknya begitu. Yang kedelapan, biaya pengeluaran bengkak untuk Mbak, untuk neni, untuk daycare, untuk pengasuh gitu. Atau untuk misalkan pasang CCTV, ya namanya juga kerja, kita nitipin ke pihak yang bikin kita nyaman untuk bekerja dan dititipin anak gitu, itu pasti ada uang, ada barang gitu ya. Apalagi untuk keselamatan anak, tantangan sih, cuma harus dijadikan prioritas gitu. Yang kesembilan adalah omongan tetangga. Ngomong apa lu? Jangan sampai peduli omongan tetangga ya, omongan rekan kerja, aduh, nggak usah peduli. Yang ke-10, rumah tidak terawat. Ini bisalah ya, Bunda skip videonya. Kayaknya rumah tidak terawat ini cuma rumah aku aja sih, karena nggak ada mbak, nggak ada siapa-siapa di rumah. Jadi rumahnya tuh kayak habis tsunami gitu ya. Kadang kalau aku bikin video ada panci di sini, ada bebek berenang, ban berenang di sini, ada sendok di situ, ada pakaian kotor di situ. Wah, itu campur. Tapi kalau misalkan di rumah ada orang, kayaknya nggak bakal seburuk itu sih. Jadi nggak perlu khawatir ya. Yang penting sebagai ibu bekerja siapkan support system semaksimal mungkin. Intinya sih permudah hidup ibu. Oke, gimana? Aku udah kehabisan nih kata-kata ya. Yang jelas itu semua yang aku sampaikan berdasarkan pengalaman aku yang sudah mengalami menjadi ibu gitu. Jadi murni sharing, seperti review, seperti testimoni gitu. Karena aku bukan tenaga profesional ya. Jadi semua murni karena pengalaman. Oke, itu video aku kali ini. Semoga bermanfaat buat ibu, bunda, ama yang ada di sana, yang ada di sini. Nantikan terus video aku. Apabila kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen di bawah ini. Apa sih tantangan terbesar bagi kamu sebagai ibu bekerja? Entah itu di rumah, entah itu di kantor gitu. Ya, dimanapun itu, apa sih tantangan terbesarnya? Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan assalamualaikum. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi biar nggak ketinggalan videoku yang lain. Terima kasih.